Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermeida Sari Borudalimunte dari kelas 2D PGMI. Di dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyebab lunturnya rasa nasionalisme kebangsaan. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih apa itu nasionalisme? Dalam arti sempit, nasionalisme yaitu rasa cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebih-lebihan. Dalam arti luas, nasionalisme yaitu bersifat positif karena mengandung makna cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya tanpa memandang rendah bangsa lain. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nasionalisme artinya sebagai paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, dan memelihara kehormatan bangsa. Baiklah, kita akan masuk ke inti materinya. Penyebab rasa nasionalisme kebangsaan yang pasti memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama akan kita bahas faktor internal. Yang pertama itu, pemerintahan di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat dan para pemuda. Mengapa dikatakan demikian? Karena rakyat kecewa akan kinerja pemerintah saat ini, sehingga mereka bersikap acuh tak acuh dengan bangsanya sendiri. Yang kedua, sikap keluarga dan lingkungan sekitarnya yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun dan maraknya unjuk rasa, sehingga terjadi demo di mana-mana. Yang keempat, tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya tuh dalam aspek IT. Indonesia sangat tertinggal jauh dalam ilmu teknologi, sehingga sampai sekarang negara kita ini masih dijuluki dengan negara berkembang. Yang kelima, timbulnya etnosentrisme. Yang kedua, ada faktor eksternal. Yang pertama itu, cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral pemuda, sehingga banyak para pemuda-pemudi yang sangat mencintai produk luar negeri. Karena perkembangan teknologi semakin canggih, para pemuda di Indonesia meniru dan mengidolakan boy band and girl band dari luar negeri. Bahkan mereka meniru gaya barat supaya mereka tidak tertinggal jauh dengan gaya orang luar. Yang kedua, ada paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat, sangat memberikan dampak pada kehidupan bangsa Indonesia, terutama pada generasi penerus bangsa, yaitu para pemuda Indonesia. Yang ketiga, semakin hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, karena produk luar negeri lebih menarik untuk digunakan daripada produk dalam negeri, sehingga para pemuda terutamanya sangat sering membeli produk luar negeri dan sangat mencintai produk luar negeri. Jarang kita temukan sekarang ini para pemuda-pemudi mencintai produk dalam negeri. Permasalahan di Indonesia yang berkaitan dengan penyebab lunturnya rasa nasionalisme kebangsaan. Kita akan ambil masalah yang paling sering terjadi di Indonesia.
yaitu karena adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat para pelajar, mahasiswa, pemuda dan pemudi lebih mencintai budaya luar. Contoh diantaranya adalah meniru dan mengidolakan yang berlebihan terhadap boy band and girl band luar negeri. Salah satunya negara Korea. Boy band and girl bandnya seperti K-pop, BTS, Blackpink, dan bahkan para pemuda ini juga meniru budaya barat yang tidak pantas ditiru di negara Indonesia dan selalu mengunggulkan produk luar negeri. Adakah solusi dari permasalahan tadi? Tentu saja ada. Kita ambil solusi yang sangat sederhana. Yang pertama, cara mencegahnya yaitu pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan kinerja dan melakukan transparansi. Meningkatkan kinerja di sini, pemerintah tidak melakukan korupsi lagi, selalu menegakkan keadilan dimanapun berada, dan melakukan transparansi. Setiap kinerja pemerintahan itu harus transparan, harus diketahui rakyat Indonesia, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan apapun terhadap pejabat pemerintah. Yang kedua, cara menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan mengimplementasikan pelajaran PPKN dalam kehidupan sehari-hari. Mengimplementasikan maksudnya di sini ialah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau di sekolah, kita sering mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. Maka kita harus mengikutinya dengan hikmat, dengan penuh rasa cinta tanah air, dengan penuh keseriusan dalam mengikuti upacara bendera. Karena dengan mengikuti upacara bendera di sekolah setiap hari Senin, kita sudah menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Supaya rasa nasionalisme kebangsaan tadi tidak luntur di kalangan pelajar, mahasiswa, dan para pemuda-pemudi di Indonesia, upaya-upaya yang dilakukan adalah ada 3 peran yang sangat berperan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme untuk para pemuda. Peran keluarga, pendidikan, dan pemerintah. Yang pertama, peran keluarga. Memberikan contoh tentang rasa kecintaan dan penghormatan pada bangsa, misalnya dengan menunjukkan para pahlawan terdahulu yang telah merebut kemerdekaan NKRI. Memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak-anak terhadap lingkungan sekitar dan memastikan anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang baik. Selalu menggunakan produk dalam negeri dan merasa bangga dalam menggunakannya. Jadi, mulai sekarang terapkan prinsip kita, cintai produk dalam negeri. Adapun peran pendidikan, memberikan pelajaran tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta bela negara. PKN ini sering kita jumpai sudah sejak SD sampai di perguruan tinggi. Menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa para pahlawan dengan mengadakan upacara setiap hari Senin dengan penuh hikmat. Memberikan pendidikan moral sehingga para pemuda tidak mudah menyerap hal-hal negatif yang dapat mengancam ketahanan nasional. Dengan cara ini, diharapkan para pemuda tidak mudah terpengaruh dengan berbagai hal yang dapat menghancurkan bangsa dan negara Indonesia. Peran pemerintah
menggerakkan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme seperti seminar dan pameran kebudayaan Indonesia. Mewajibkan pemakaian batik kepada pegawai negeri sipil setiap hari Jumat. Hal ini dilakukan karena batik merupakan sebuah kebudayaan asli di Indonesia yang diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Dan yang terakhir, lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi pemuda untuk membangun Indonesia agar lebih baik lagi. Karena aspirasi dari mahasiswa, pemuda dan pemudi Indonesia sangatlah bergantung untuk kemajuan negara Indonesia sendiri. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tingkatkan rasa nasionalisme kita untuk negara Republik Indonesia. Dan mari mulai menerapkan prinsip mencintai produk dalam negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.